Ya, shalom. Terima kasih untuk teman-teman PAW yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian. Dan hari ini ada di minggu yang ketiga. Ya, tadi saya sempat bicara kepada teman-teman yang pelayanan di pagi hari tadi bahwa kita hanya tinggal 2 minggu ya di tahun 2023, tinggal 2 minggu lagi dan kita sudah masuk ke 2024 ya, hanya 2 minggu. Cepat sekali waktu berlalu dan hari ini kita mau belajar tentang satu tema, mungkin tema terakhir dalam konteks kekudusan ya. Bukan itu yang jelas ya. Ini tema JKK ya, Natal sekolah minggu ya. Kita akan bicara hari ini hidup kudus ya. Saya yakin di antara kita tidak asing dengan kata kudus, bahkan kita sudah bahas ini dari minggu pertama, minggu kedua sudah bicara tentang kekudusan ya. Kalau saya mau boleh mereview sedikit ya, kekudusan di minggu pertama saya bicara bahwa kita ini dikuduskan oleh Allah. Ya, kita dikuduskan oleh Allah melalui darah Kristus, melalui Alkitab ya, dan melalui Roh Kudus. Ya, itu yang Tuhan sudah siapkan untuk menguduskan kita. Tetapi minggu yang kedua kita belajar tentang kejarlah kekudusan. Ya, di mana Tuhan membentuk kita. Karena kita adalah anak-anaknya. Jadi anak-anak pasti dididik, diajar, dibentuk. Kalau kita nggak pernah diajar oleh orang tua kita, jangan-jangan kita bukan anaknya, betul ya? Setiap orang tua pasti mendidik anak-anaknya. Jadi kalau kita dididik oleh Tuhan, bersyukurlah, berarti kita adalah anak-anaknya. Kalau kita dijewer sama Tuhan, bersyukurlah, berarti kita dianggap anak oleh Tuhan, gitu ya. Walaupun kemarin juga saya bicara bahwa tidak selalu permasalahan yang ada, tidak selalu tantangan hidup yang ada itu berarti kita salah. Ya, Tuhan mendidik kita belum tentu karena kita salah, gitu ya. Belum tentu ya, seperti Ayub kemarin saya sampaikan, Ayub nggak salah apa-apa, tetapi Tuhan mau mendidik Ayub lebih lagi, ya. Ketika kita bicara Paulus yang ada duri di dalam daging, Tuhan pun mau mendidik Paulus, walaupun Paulus nggak salah, ya. Jadi dalam hidup kita pun Tuhan pasti akan mendidik kita lebih dan lebih lagi. Nah, hari ini kita belajar tentang hidup kudus, gitu ya. Jadi kalau yang pertama bicarai Allah menguduskan kita, yang kedua bicara tentang bagaimana kita mengejar kekudusan. Nah, ini jangan bingung. Berarti kekudusan itu dari Allah atau dari kita? Jangan bingung. Kalau saya bisa kasih perumpamaan, itu seperti 1 gelas air minum. Ya, Anda perlu 1 gelas ini penuh. Tuhan sudah kasih air itu penuh melalui darahnya, melalui Alkitab dan melalui Roh Kudus. Nah, tugas kita menjaga supaya air itu tidak tumpah. Itu bicara tentang kejarlah kekudusan. Bagaimana supaya air tadi tidak tumpah? Kalaupun air ini tumpah, bagaimana kita bisa bertobat dan meminta ampun kepada Tuhan sehingga Tuhan kembali penuhkan air itu? Ya, sampai di ujung nanti kita bertemu dengan Bapa kita di sorga, kita punya gelas yang penuh dengan air, bukan yang separuh, apalagi gelasnya udah pecah, ya. bukan itu. Itu bicara kekudusan yang daripada Allah dan bicara tentang kejarlah kekudusan. Nah, sekarang kita bicara tentang bagaimana sih sebetulnya hidup kudus, gitu ya. Seringkali kita mendengar hidup kudus, oh hidup kudus itu berarti tiap hari berdoa. Jadi sehari 7 kali berdoa. Oh, itu hidup kudus ya. Sekali berdoa 2 jam. Waduh. Sekali berdoa 2 jam, sehari 7 kali, berarti 14 jam dalam hidup berdoa, gitu ya. Ada beberapa pandangan yang mengatakan seperti itu, sehingga ada beberapa orang yang dianggap rohaniawan dan kerjaannya tanda kutip berdoa. Pagi bangun berdoa, nanti siang berdoa lagi, sore berdoa lagi. Ya, itu saya banyak jumpai
di beberapa gereja di Timur Tengah, ya. Dan gereja-gereja di sana itu ada jam-jam khusus di mana para romonya itu berdoa, ya. Para romonya berdoa, dan dalam konteks ini nggak ada jemaatnya, ya cuma romonya aja gitu yang berdoa, ya. Romonya datang, gerejanya ditutup, kita yang mau mengunjungi gereja nggak bisa, ya, karena lagi doa, gitu ya. Nanti setelah doa dibuka lagi, ya, wisatawan bisa masuk. Setelah itu 2 jam ditutup lagi. Kenapa? Ada doa lagi, ya. Wow, luar biasa, ya. Tapi bukan itu sebetulnya konsep tentang kekudusan, ya. Apakah berdoa terus, atau ada orang yang kemudian menyiksa diri, dalam tanda kutip mereka pergi ke satu gunung yang tinggi dan tidak mau lagi bersinggungan dengan manusia, ya, dan menjadi seorang petapa, ya. Karena menganggap ketika dia bertapa di gunung yang tinggi, tidak ketemu orang, maka dia menganggap dirinya menjadi kudus. Apakah seperti itu yang dianggap kudus? Rupanya tidak. Kudus di dalam firman Tuhan adalah ketika kita melakukan segala yang diperintahkan Tuhan. Tuhan memakai hidup kita secara maksimal untuk menjadi berkat buat orang lain. Makanya Tuhan bilang, kamu itu terang dan garam. Ya, terang itu nggak diumpetin, tapi terang itu ditaruh di kaki dia. Garam itu nggak diumpetin, tapi di setiap dapur pasti ada garam. Betul ya? Jadi artinya Tuhan nggak mau kita naik ke atas gunung dan berdiam diri di atas gunung tanpa bersinggungan dengan orang lain. Nggak begitu konsep kekudusan. Nggak juga kita hanya berdoa terus 24 jam, nggak kerja, nggak ngapa-ngapain. Karena yang penting adalah doa, doa dan doa, sehingga dianggap orang yang seperti itu kudus. Enggak juga. Karena Tuhan berfirman bahwa ya harus jadi berkat buat orang lain. Nah, terus bagaimana caranya kita hidup kudus? Karena jujur saja, siapa di sini yang merasa hidupnya sudah kudus? Angkat tangan. Saya pun tidak berani angkat tangan. Ya, Pak Marno nggak berani angkat tangan. Karena kita tahu bahwa sebetulnya kalau kita mau bercermin, kita belum bisa dianggap hidup kudus. Nah, kita sama-sama belajar bagaimana kita bisa hidup kudus. Saya ambil di dalam 1 Petrus ayat yang pertama, pasal yang pertama ayat 13 sampai dengan ayat 16, sedikit saja. Ya. 1 Petrus pasal 1 ayat yang 13, karena hanya sedikit saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian dan tentunya akan dimunculkan. Oh ya, terima kasih. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ini langkah pertama untuk kita bisa hidup kudus. Langkah pertamanya ini ya. Sebab itu siapkanlah akal budi. Apa maksudnya? Jadi di dalam kita mengiring Yesus harus pakai logika, harus pakai akal. Kalau ada yang ngomong, percaya Tuhan Yesus itu tidak perlu akal, yang penting iman. Ini nggak cocok sama firman Tuhan. Firman Tuhan jelas, siapkan akal budimu. Ini bicara apa? Rancangkan. Rancangkan kehidupanmu. Saya mau tanya di sini yang masih sekolah, ya Yosua mungkin ya. Yosua kelas berapa Yosua? 1 SMP pasti sudah merancangkan hidupnya ke depan, sekolahnya ke depan. Nanti saya pengen jadi ini, saya nanti SMA di sini, saya kuliah di sini, betul ya? Kalaupun Yosua tidak memikirkan itu, orang tuanya sudah memikirkan itu.
Ya, ketika Pak Danu dulu SMP, beliau sudah punya cita-cita, aku pengen SMA-nya sini, aku pengen kuliahnya sini, supaya aku nanti jadi guru dan lain sebagainya. Jadi sudah ada planning, hidup kita sudah planningkan. Pak Budi, bisnis seperti ini, sudah punya planning. Tahun depan saya mau seperti ini, targetnya seperti ini, caranya bagaimana, betul ya? Pasti kita semua punya planning. Pak Aris ya dengan mengembangkan mahasiswa-mahasiswa yang ada ya, pasti Pak Aris pun punya, wah saya mau mengenalkan Kristus lebih lagi, saya mau ajak anak-anak kampus ini mau pelayanan dan lain sebagainya. Pasti ada planning. Gereja juga ada planning. Ya, masa hidup kudus tanpa planning? Gak mungkin. Makanya Tuhan bilang, siapkan akal budimu. Yuk kita duduk dulu, diam dulu di hadapan Tuhan dan pikir apa yang kamu mau bereskan, apa yang mau kamu jadikan goal di dalam konteks hidup kudus. Makanya saya bilang bahwa tahun baru besok ya, itu jangan hanya sekedar nyalain mercon, nyalain kembang api, lalu minum-minum, makan-makan, bakar-bakaran. Itu nggak salah. Tapi ada jauh lebih penting, yaitu ayo kita mulai merefleksikan target kita 2024 apa. Bukan hanya target ekonomi, penting nggak? Penting. Ya, target pendidikan penting, tetapi ada yang jauh lebih penting. Ayo kita punya target kekudusan kita apa? Tahun 2023 aku jatuh di sini, aku jatuh di sini. Oke, 2024 ayo kita planning. Mau seperti apa? Jangan hidup, saya ini orangnya ngeflow aja Pak Pendeta. Hati-hati ya. Air itu ngeflow aja, tetapi jangan salah. Air itu tidak bisa memilih dia jatuh di ember yang bersih atau jatuh di got yang kotor. Gak bisa milih. Air hanya ngeflow aja, betul kan? Apa Anda mau hidupmu ngeflow aja? Ya 2024 ngeflow aja ya. Kalau nanti saya jatuh dalam dosa ya syukur, saya hidup kudus ya syukur gitu. Ya, itu bukan cara Kristiani. Firman Tuhan bilang, siapkan akal budimu. Letakkan pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia. Jadi kita harus ingat bahwa kita ini sudah dikasih kasih karunia, sudah dianugerahkan kasih karunia. Artinya kita sudah ditebus, dan karena kita sudah ditebus, ayo kita pikirin nih, kita ke depan mau ngapain. Jangan hanya berpikir saya hanya pergi bersama dengan angin. Astaga, ya entut kali ya bersama dengan angin ya. Tuntut ya. Mau jadi tuntut? Nggak mau dong ya. Kita harus punya arah. Kita mau kemana? Targetnya apa? Ya. Pak Danu bicara tentang target nih, pintar sekali ya. Ya di kantornya beliau yang menentukan target ya. Targetnya saya pecat kamu ya. Ya jadi targetnya harus ada. 2024 harus ada target. Nah, gimana caranya kita tahu target? Refleksikan dulu 2023. Ya. Hidupmu 2023 seperti apa? Maka kau bisa bayangkan 2024 Anda mau kemana. Jadi yang pertama, kalau mau hidup kudus, planningkan, rencanakan. Ya, nggak ada ceritanya ngeflow, nggak ada. Rencanakan, Anda mau kemana. Dan ingat bahwa engkau sudah diberikan kasih karunia, dan engkau sudah bukan jadi milikmu sendiri, tapi jadi milik Kristus. Yang kedua, ayat 14. Yang kedua, setelah tadi merencanakan, menyiapkan akal budimu, dipikir, dikalkulasi, baru yang ke-14, hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu.
Yang kedua adalah hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Ini bicara kudus. Ingat tadi saya bilang kudus itu bukan tiap hari berdoa, kudus itu bukan tiap hari ke gereja, kudus itu bukan mengasingkan diri di atas gunung, tapi hidup kudus adalah hidup yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Karena kudus bicara dikhususkan. Kita dikhususkan untuk pekerjaan Allah. Maka kalau kita taat sebagai anak-anak Allah, kita hidup kudus. Jadi yang kedua, hiduplah kudus. Kalau bisa saya ambil kesimpulan. Jadi yang kedua itu apa sih? Actionnya dong. Jangan cuma planning, jangan cuma rencana, jangan cuma mau mikirin tahun 2024 saya mau meninggalkan togel. Nah, gitu. Komitmen sama Tuhan, ya tanggal 31 Desember datang ke gereja, tulis di Wiscard, aku mau meninggalkan togel, cantolin. Tapi tidak dilakukan. Ya, nggak dilakukan. Togel tetap jalan terus. Buat apa? Loh, rencana itu baik, planning itu baik, tetapi kalau hanya di bibir saja, hanya di pikiran saja, tidak ada gunanya. Anda hafal Alkitab, bagus. Anda mengerti tentang Alkitab, lebih bagus. Tapi kalau Anda tidak melakukan, buat apa? Gitu loh. Jadi yang kedua, hiduplah. Ya sudah, kalau sudah planningnya, ayo kita lakukan. Hiduplah, hidupilah planningmu tadi. Planningmu apa? Terserah planningmu apa, silakan Anda yang menentukan. Targetmu 2024 apa? Tapi setelah ada planning itu, ayo kita lakukan. Hiduplah taat sesuai dengan apa yang kau rencanakan. Ya. Saya bilang Tuhan itu bukan bos yang kejam. Ya. Kalau bos yang kejam itu kan, ayo kumpul 2024 saya mau penjualan sekian, titik. Jadi yang menentukan target itu bosnya, betul ya. Nah ini Tuhan enggak loh. Dah, siapkan akal budimu. Wis kono pikiran dewe. Ya, kamu mau targetmu seperti apa silakan. Ya Tuhan nggak cawe-cawe. Silakan Anda yang menentukan targetmu apa. Enak ya? Enak ya? Jadi kita ini diberi kepercayaan untuk kita bisa menentukan target kita sendiri. Tapi setelah itu, ayo kita eksekusi. Ayo kita hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, ayat 15. Cepat ini. Ayat 15 menarik. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Loh, ayat 14 tadi kan sudah dijelaskan. Kita harus hidup taat, turut. Jangan nurut sama hawa nafsu, tapi nurut sama roh. Karena firman Tuhan bilang, daging itu lemah, ya toh? Roh memang penurut, daging itu lemah. Banyak di antara kita jatuh di dalam ketidakkudusan karena hawa nafsu. Makanya dikatakan jangan ikuti hawa nafsumu pada waktu kebodohanmu. Setiap kita pasti pernah mengalami masa-masa bodoh, betul? Betul kan? Jujur aja ya, betul ya. Siapa di sini yang pernah merasakan dulu gue goblok banget ya? Aku pernah ya. Aku pernah berpikir bahwa dulu aku bego banget ya. Aku bodoh banget ya. Karena kita memang dulunya bodoh. Ya, dulunya bodoh. Tetapi Tuhan mau ketika kita diubahkan, itu gak hanya bicara mengubah yang tadinya bukan anak Allah jadi anak Allah, tetapi Tuhan berikan kita hikmat supaya kita nggak on lagi, supaya kita mengerti mana yang baik dan yang berkenan kepada Allah, betul kan? Ya, lakukanlah itu. Kalau kita cuma ya dulu saya nggak percaya Tuhan, sekarang saya percaya Tuhan, dan titik kebodohan, ya. Tapi dosa jalan terus itu berarti masih dalam kebodohan, ya.
Hawa nafsu yang kemudian menjebak kita, kan tolol juga, sehingga kita masuk di dalam ketidakkudusan. Tetapi yang menarik, tadi kan sudah dibilang nih, hiduplah sebagai anak-anak yang taat, titik. Tapi ayat 15, ada kata tetapinya. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus. Tadi kan sudah taat, tapi kok ada tetapinya, dan menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Jadi begini, Tuhan, sekali lagi, pengennya Tuhan, karpe Tuhan, kita itu kudus 100%. Tetapi Tuhan tahu, dan Tuhan kasih kita kebebasan. Sudah, kamu mau targetmu berapa? Oke Tuhan, 2023 saya masih 40%. Saya mau 2024, saya mau 50%. It's okay. Tuhan akan sabar menunggu kita sampai kita 100%. It's okay. Gak apa, Tuhan gak mempermasalahkan itu, gitu ya. Karena itu dikatakan hendaklah kamu menjadi kudus, targetnya tetap 100%. Mungkin belum sekarang, tetapi targetmu tetap harus 100%. Karena apa? Karena seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Acuan kita adalah Yesus Kristus yang 100% kudus. Berarti gimana? Langkah ketiga, setelah kita rencanakan, setelah kita lakukan, yang ketiga ini kita evaluasi. Nanti 2024, di ujung 2024 kita evaluasi. Apa yang sudah kita lakukan sepanjang tahun, dan apa yang berhasil dan apa yang tidak. Saya tahu pasti sepanjang tahun ada yang tidak berhasil. Mungkin 2023 pun ada target-target dari antara kita yang tidak berhasil. Tetapi apakah kita tinggalkan target kita? Tidak. Targetnya tetap kekudusan. Tetapi kita akan evaluasi. Oke, saya salah di sini. Berarti tahun 2024 saya harus rubah. Ya. Saya pernah ditanya orang, Pak Pendeta, saya selalu dosa, dan dosa saya itu dosa yang sama. Itu terus, gitu ya. Dosanya selalu itu. Nanti besok bertobat, lusa dosa lagi, itu juga. Tanya, gimana ya caranya supaya bisa betul-betul bertobat? Saya bilang begini, kalau caramu sama, jangan harap hasilnya beda. Betul? Kalau caramu sama, ya hasilnya 99% sama. Pasti begitu dong. Ya, ketika seorang marketing, wah saya mau jualan, caranya gimana? Saya taruh di WhatsApp story, jual bakpao karakter. Ya, jual bakpao karakter. Wah, ternyata penjualannya 1000 piece. Kalau mau lebih dari itu, gimana? Kalau mau lebih dari 1000 piece, gimana? Ya sama lah Pak Pendeta, taruh aja di WhatsApp story. Saya mau bilang 99% ya cuma 1000 piece. Karena apa? Caramu sama. Kalau caramu sama, ya penjualannya juga sama. Beda. Ya gimana? Oh, dikasih tahu Pak Budi. Posting di Facebook, so iklan di Facebook. Saya dikasih tahu sama Pak Budi juga begitu ya. Wah, rupanya di Facebook bisa iklan. Nanti mau berapa kali tayang dan areanya mana? Wah, Pak Budi yang lebih paham ya. Wah, oke. Jadi WhatsApp story jalan, Facebook jalan. Saya mau tanya, kira-kira penjualannya lebih dari 1000? Ya, ngerti ya? Jadi kalau Anda lakukan hal yang sama, ya hasilnya sama. Gitu loh. Kalau Anda mengulangi kesalahan yang sama, ya hasilnya juga sama. Gitu ya. Ada seorang laki-laki yang kemudian menyesal karena dia selingkuh dengan
orang lain, istrinya marah dan kemudian dia bertobat. Tapi dia tidak mengubah apapun dari hidupnya. Saya mau tanya, ke depan selingkuh lagi? Ya iyalah. Karena tidak ada yang dirubah. Paham ya maksud saya? Gak ada yang dirubah. Ya. Nah, emang harus dirubah? Iya, ada. Saya pernah punya cerita nih. Ini saya ingin cerita. Ya ini bukan jadi tolak ukur ya. Bukan jadi tolak ukur, tetapi ini salah satu contoh bagaimana ini diubah. Ya. Saya kenal satu pasang suami istri ya, di mana yang bekerja suaminya, ya, istrinya di rumah. Ya. Karena suaminya bekerja, ekonomi dikendalikan sama suaminya. Dan ternyata suaminya ini serong gitu ya, dia punya will gitu ya. Wah, istrinya tahu, geger besar, kemudian didamaikan oleh pendetanya, dan kemudian pendetanya kasih masukan, harus ada yang dirubah. Kalau sama, maka hasilnya juga sama. Terus gimana Pak Pendeta? Ya sudah, sekarang yang dirubah, uang suami semua kasihkan istri. Biar istri yang kelola. Suami gak usah ikutan campur tangan. Akhirnya suaminya demi keutuhan rumah tangga, akhirnya suaminya nurut, uangnya semua kasihkan kepada istrinya. Sehingga suaminya juga tidak bisa lagi selingkuh. Kenapa? Modalnya habis ya. Tahu maksud saya? Jadi maksudnya, kalau Anda mau hasil yang berbeda, ya lakukan yang berbeda. Ya kan, kalau cuma konsiliasi, damai, berpelukan, saling mengampuni, terus lakukan hal yang sama persis, ya tinggal nunggu waktu, hasil yang sama juga akan kau dapatkan. Kan begitu toh? Ya? Karena itu harus ada perubahan. Lah perubahannya di mana? Ya ayat 15 tadi, ayo kita goalnya tetap, goalnya menjadi hidup kudus. Sekarang belum, oke kita cek apa yang salah. Oh tahun 2023 saya terlalu friendly dengan teman-teman saya, terutama yang lawan jenis. Ya, kalau ada yang say hello gitu ya, yang lawan jenis, halo, oh Budi, oh halo juga. Sudah makan siang belum? Oh puji Tuhan belum. Nah, ya, terlalu friendly seperti itu dan endingnya gak enak. Endingnya kita jatuh di dalam ketidakkudusan. Berarti tahun 2024 ya dirubahlah. Setuju? Setuju, dirubahlah. Gimana caranya? Ya monggo. Ya saya nggak ngajarin lah, Anda sudah besar. Ya dirubah. Lah kalau tahun 2024 Anda sudah rubah, saya nggak bilang dijamin hasilnya berbeda, belum tentu sih. Tapi ketika ini dirubah, ada kemungkinan hasilnya beda. Nah kalau hasilnya belum maksimal 2025, cari cara yang lebih lagi, sehingga hidupmu semakin hari semakin kudus. Nah kalau Anda cuma seperti itu ya hasilnya pun sama. 30 tahun ikut Tuhan Yesus, kok ya hidup kekudusanku ya sama aja ya Pak Pendeta. Lah ya bodoh. Coba lihat doamu tiap hari apa Anda? Wah enggak lah. Kolong-kolong. Pas ada masalah, pas gajinya habis, gitu. Pas wayahe bayar kontrakan, doanya kenceng. Ya, tapi kalau sedang happy ya itu wah itu lupa doa. Oke, ya dari tahun berapa seperti itu? Dari tahun 75 ya toh. Sampai sekarang ya ngono terus. Ya jangan harap hidupmu berubah. Oh, prakteknya sama kok, caranya sama kok. Betul enggak? Ya. Jangan harap hidupmu berubah. Dulu ekonominya bagaimana? Oh, ekonominya setiap gajian langsung habis Pak Pendeta. Buat jalan-jalan ke Ada sama ke Rame. Oh ya wes, berubahlah, dicoba dirubah. Sisihkan sedikit demi sedikit, investasi, beli tanah dan lain sebagainya. Itu enggak? Kalau enggak gitu, sampai umur 78 tahun, ya tetap gajinya habis. Loh bener? Sing salah sapa? Gusti Allah. Ya ora, sing salah awakmu gitu. Ya, karena kau tidak mau berubah.
gitu loh. Itu masalah ekonomi, apalagi masalah kekudusan harus berubah. Tahun 2023 saya tuh rajin Pak Pendeta, tiap minggu saya kebaktian, nggak pernah bolong. Tapi ya dosa jalan terus. Ya berarti harus ada yang dirubah. Oh gitu ya. Ya sudah kalau gitu saya ke gereja pas perjamuan kudus saja. Ya itu tambah parah itu. Maksudnya apa lo? Ya wes ikut Selasa doa. Loh betul nggak? Saya tuh susah kalau doa di rumah Pak Pendeta. Kenapa? Baru doa sebentar, anak harus bengok, utus ganggu, ya kan? Ya sudah, Selasa itu doa. Wes komitmen 2024 selain hari Minggu saya terus ke gereja, Selasa saya mau datang doa. Saya yakin ada perubahan dalam kehidupan kekudusan. Ya kan? Mungkin belum maksimal, tapi ada perubahan. Tapi kalau engkau nggak mau berubah, pokoknya dari wong Kristen ini minggu ke gereja titik. Wes ngono tok. Ya jangan harap ada perubahan. Hidup kudusmu ya gitu doang. Harus kita punya perubahan, harus punya terobosan. Jangan cuma jadi slogan, jangan cuma jadi rancangan, tapi lakukan. Kenapa sih kekudusan itu penting? Kalau masih ingat di dalam Ibrani 12 ayat 14 yang kemarin minggu yang lalu kita baca, saya bacakan lagi. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah ini bukannya Tuhan itu apa ya, jijian gitu ya, tahu jijian ya? Ya, jijian. Saya pernah punya teman cerita gitu ya. Teman saya cerita bahwa ketika dia anaknya itu ke belakang ya, BAB belakang ya, dan karena sudah diajarin ke toilet, jadi dia dibawalah anaknya ke toilet untuk ke belakang ya. Tapi yang menarik malah yang muntah-muntah anaknya. Ya, jijik ya. Apakah Tuhan itu jijik gitu ya? Karena Samuel ini nggak kudus, Tuhan nggak mau. Ya, makanya tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang akan melihat Allah. Apakah begitu? Bukan. Jadi kekudusan itu sebuah power, sebuah kuasa. Setan itu nggak takut sama kalung salibmu yang segede gaban, yang mungkin liontinnya 20 gram, mas, 20 gram ya. Itu setan nggak takut, copet datang ya. Jambret datang gitu ya. Ya, setan nggak takut dengan itu. Ya, setan nggak takut Anda kemana-mana bawa Alkitab. Ya, ada setan ada genderuwo, terjemahan baru loh, ini edisi terbaru. Ya, setan nggak peduli. Setan nggak peduli. Ya, setan takut apa? Kekudusan. Ya, jadi kekudusan itu sebuah kuasa. Dalam Konsili Nicea 425 tahun 425 ada kredo yang kemudian menjadi pengakuan iman universal pada waktu itu, dan salah satunya mengatakan bahwa Allah itu seperti matahari. Jadi Allah itu seperti matahari dengan kekudusannya. Matahari itu bagus nggak buat kita? Bagus. Kalau nggak ada matahari, nggak ada tumbuhan, nggak ada oksigen, ya kan? Nggak ada tumbuhan, kita nggak bisa makan kambing. Loh, oh iya dong, kan tumbuhannya dimakan kambing, kambingnya dimakan Pak Bowo, gitu kan? Jadi kalau nggak ada matahari Pak Bowo, nggak ada rumput nggak ada, kambing juga nggak ada, Pak Widodo tutup, ya kan? Itu cuma gara-gara matahari loh, ya. Jadi kalau matahari nggak ada, selesai sudah. Cuma masalahnya, apakah kita bisa mendekat kepada matahari? Nggak bisa. Ketika kita mendekat ke matahari, semakin dekat, semakin berbahaya buat kita. Setuju? Pertanyaannya, kenapa berbahaya buat kita? Ini konteks fisika ya. Karena ada perbedaan suhu. Betul kan? Pernah malam-malam di tempat yang dingin gitu ya. Pernah ya? Di tempat yang dingin Anda pegang besi.
Apa yang terjadi? Besi itu terasa dingin. Betul ya? Pertanyaannya, kenapa besinya terasa dingin? Karena ada perbedaan suhu antara tubuh kita dengan besi. Misalnya tubuh kita 37 derajat, biar gampang lah ya. 37 derajat, terus besinya 10 derajat. Ketika kita pegang besi, maka kalor dari badan kita masuk ke dalam besi. Gitu ya. Makanya kalau habis ada kursi yang habis didudukin orang gemuk, biasa hangat ya. Ya, biasa hangat ya. Itu kenapa? Karena orang gemuk tadi, nggak usah langsung gue lah ya. Karena saya yang duduk di kursi itu menyalurkan kalor saya, panas saya ke kursi, gitu ya, karena kursi lebih dingin. Paham ya? Jadi itu yang berbahaya. Semakin perbedaan suhunya semakin jauh, maka perpindahan kalor ini semakin tinggi, ya. Dan itu yang berbahaya. Sehingga gimana caranya supaya nggak berbahaya? Satu-satunya cara, kita harus punya suhu yang sama. Suhu saya 37, suhunya Pak Budi 37, kita salaman, biasa aja. Ya kan? Tapi kalau saya 37, Pak Budi 40, udah setengah gila ya. Terus kita salaman, saya bilang apa? Awam banget, ya, awam banget bro, gitu ya. Karena ada perpindahan kalor, paham ya? Atau saya 37 dan Pak Budi 32. Habis naik motor mungkin bisa hujanan, terus saya salaman. Habis Pak. Ya. Tapi kalau suhu kita sama, ya biasa aja gitu, paham ya? Nah, bagaimana kita bisa mendekat kepada Tuhan yang penuh dengan kekudusan seperti matahari yang suhunya tinggi banget? Ya satu-satunya cara, kita harus hidup kudus. Kita harus punya suhu yang sama dengan matahari, sehingga ketika kita mendekat ke matahari biasa aja gitu. Karena suhu kita sama, bahkan nyaman. Karena suhunya sama. Makanya kalau kita mau melihat Kejadian pasal 3, itu bukan bicara tentang Tuhan itu kejam. Ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan usir mereka keluar, ditaruh 2 malaikat untuk menjaga Taman Eden. Bukan itu konteksnya. Tapi konteksnya ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka tidak lagi kudus. Dan ketika mereka yang tidak lagi kudus ketemu Allah yang kudus, berbahaya buat mereka, berbahaya buat manusia. Makanya Tuhan bilang, you out, keluar, pergi dari taman ini dan jangan kembali lagi. Tuhan tempatkan malaikat penjaga di depan. Kenapa? Karena sekali lagi, kalau Tuhan yang kudus ketemu kita yang gak kudus, yang gak tahan kita. Amin. Karena itu Tuhan bilang, tanpa kekudusan kita tidak akan bisa ketemu Allah. Makanya salah satu tafsiran yang kemarin minggu yang lalu saya bilang, ada yang bilang bahwa nanti kita akan hidup itu tergantung level kekudusan. Kalau yang kudus banget, dekat ya, tetanggaan sama Tuhan Yesus ya. Tetanggaan sama Tuhan Yesus. Tapi kalau ya masih nakal-nakal itu, wah, jaraknya 2741 km ya, jauh banget ya. Karena apa? Tingkat kekudusan. Tetapi apapun itu, yang jelas kita bisa memahami bahwa karena Allah itu kudus, bukannya Allah jijik sama kita, bukan. Tetapi karena Allah kudus dan kita nggak kudus, itu berbahaya. Kekudusan adalah kekuatan. Kekudusan itu power. Dan itu pun yang harus kita amini. Kalau engkau hidup kudus, maka engkau punya kuasa. Amin. Kalau engkau hidup kudus, engkau punya kuasa. Ada banyak orang yang, maaf ya, hidupnya tanpa kuasa. Kenapa? Ya hidup kudus. Punya kuasa itu gimana sih? Ketika khawatir, doa, masih khawatir Pak Pendeta. Ya sudah doa lagi, masih khawatir itu. Bahkan sampai setiap hamba Tuhan yang dijumpai minta didoakan. Ya, ketemu Pak Budi tolong doain saya. Tolong doain saya, kenapa? Hidupnya terlalu khawatir. Ingat, kita ini kalau hidup kudus punya kuasa. Kalau engkau hidup kudus, kau akan bilang kepada kekhawatiranmu, berhenti,
Hatiku berhenti untuk khawatir, karena saya adalah anak Tuhan. Saya hidup kudus, Tuhan pasti bela saya. Amin. Kekudusan itu kekuasaan. Kekudusan itu kuasa. Dan Tuhan berjanji kalau kita anak-anak Allah, kita akan diberi kuasa. Apa itu kekudusan? Pertanyaannya, maukah kita semakin hari semakin naik level kekudusan? Oke, tahun 2024 mungkin Anda banyak jatuh, banyak terpeleset, tetapi ayo tahun 2024 ke depan, 2 minggu lagi kita sudah masuk. Rencanakan dengan baik apa yang jadi targetmu di tahun 2024 dan lakukan itu di tahun 2024. Saya percaya Tuhan yang berikan kekuatan. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Kita berdoa. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih. Shalom, selamat pagi. Ada warta sepekan yang akan kita perhatikan bersama. Untuk siang ini Tunas Remaja diliburkan karena sudah ikut bergabung dengan Natalan Joyful kemarin sore. Nanti pukul 3 sore Genji juga akan tetap mengadakan ibadah offline. Pukul 17 kita akan tetap ada ibadah kedua, pujian oleh Saudari Maya, Ibu Dinda, Saudari Eli. Firman Tuhan kembali oleh Pendeta Samuel Utomo, doa syafaat Ibu Novita, pengumuman Bapak Pendeta Samuel, musik Saudara Marcel, Saudara Iyo, dan Saudara Budi. Untuk kegiatan sepekan, hari Selasa, persekutuan doa malam akan dimulai pukul 18.30. Petugas saya sendiri. Untuk KPK, hari Jumat diliburkan karena kita sudah persiapan untuk ibadah raya Natal. Untuk laporan keuangan, saldo sampai dengan 16 Desember 2023 sebesar Rp14.303.485. Persepuluhan sampai dengan Minggu 10 Desember 2023 sejumlah Rp5.845.000. Persembahan Natal yang masuk pada panitia sejumlah Rp3.450.000. Warta khusus telah dibuka pendaftaran baru PAUD Alfa dengan syarat-syarat yang sudah tertulis di warta ya. Setiap minggu kita sudah sama-sama mendengar. Bagi yang mempunyai keponakan cucu usia 3-4 tahun dapat mendaftarkan melalui Bina. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mempunyai balita yang setiap kali ibadah menggunakan kelas PAUD, sesudah selesai dimohon untuk membersihkan dan mengembalikan mainan pada tempatnya. Warta khusus buat kita pagi ini adalah ibadah Natal 24 Desember 2023 dilaksanakan pukul 17 atau jam 5 sore. Jadi besok Minggu tidak ada ibadah pagi, digabung dengan ibadah sore. Kita akan bersama-sama menghadiri ibadah raya Natal dengan para petugas Asel, Ibu Sugeng dan Ibu Febri Kristiana, Majelis Pendamping Penatua Sumarno, pujian Bapak Tunggoro, Ibu Jovan dan Saudari Dinda, firman Tuhan Pendeta Samuel Utomo, LCD Saudara Kavi, doa syafaat Diakan Suharti, pengumuman Diakan Purwoko, musik Bapak Eko, Saudara Febri, Saudara Dian dan Saudara Gunung. Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih, di ibadah Natal ini kita mendapat persembahan sembako dari jemaat, tetapi dengan kuota 75 paket. Jadi dengan segala upaya kita berusaha untuk adil membagi itu. Untuk paket sembako akan dibagi per kakak. Jadi setiap kakak nanti akan mendapatkan kupon yang akan dibagikan oleh Ibu Suharti. Jadi seandainya Mbak Ana sudah dapat, berarti Mas Febri tidak dapat.
satu kupon untuk satu kakak yang kita bisa hadir supaya semua jemaat mendapatkan sesuai dengan apa yang kita terima dari donatur untuk persembahan sembako ini. Yang kedua, ibadah tutup tahun kita akan laksanakan pada Minggu 31 Desember 2023 pukul 19, pukul 7 malam. Jadi 2 kali minggu pagi, minggu besok dan minggu depannya lagi kita tidak ada ibadah pagi. Kita bisa kasih Pak Bendera. Ibadahnya sore hari, yang Natal jam 5, yang tutup tahun jam 7 malam. Untuk para petugasnya, Asher, Ibu Jovan, Ibu Kristiana SB dan Saudari Bina, Majelis Pendamping Diaken Purwoko, Pujian Diaken Suharti, Ibu Sugeng dan Ibu Febe, LCD Saudara Kavi, Firman Tuhan kembali Pak Pendeta Samuel, doa syafaat Ibu Sugeng, pengumuman Diaken Suharti, untuk musik Saudara Ronald, Saudari Laura, Bapak Bayu dan Bapak Andrianto. Dan pada malam penutupan ibadah tutup tahun ini akan disertai dengan perjamuan kudus. Mungkin Bapak Ibu yang berharap nanti Januari lagi, tapi kali ini kita akan melaksanakan ibadah perjamuan kudus di ibadah tutup tahun. Untuk para pelayannya Bapak Pengatua Sumarno, Diaken Danu dan Diaken Purwoko. Ya, ibadah tutup tahun disertai dengan perjamuan kudus. Dan ada beberapa hal yang akan saya sampaikan mengenai ibadah tutup tahun, karena tahun ini kita akan tutup dengan sukacita yang tentunya dengan planning-planning baru kita untuk 2024 seperti yang sudah Pak Pendeta katakan tadi. Di ibadah tahun akan yang pertama perjamuan suci, kedua dibuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu yang ingin bersaksi tentang besarnya kasih Tuhan selama 1 tahun, boleh diringkes ya, nggak panjang-panjang, karena kita membuka kesempatan untuk 3 orang bersaksi di ibadah tutup tahun. Yang mempunyai kerinduan bisa mendaftar melalui Diaken Suharti atau langsung pada Bapak Pendeta Samuel. Yang ketiga, pada ibadah tutup tahun kita akan melaksanakan tukar kado. Boleh setiap masing-masing bawa kado, boleh hanya per kakak. Karena di sini kalau tukar kado berangkat dan bawa, pulang juga bawa. Jangan berangkat tidak bawa apa-apa, pulang tidak bawa. Karena sistemnya tukar, jadi kita berangkat bawa, pulang bawa. Maupun di satu keluarga mau bawa berapa, monggo. Dengan barang seharga 10.000. Jadi di akhir tahun ini kita akan tukar kado dengan teman-teman kita dengan barang seharga 10.000. Dan yang lebih seru nanti kita ada door prize Bapak Ibu. Terima kasih untuk persembahan buat hadiah lomba HUT RI yang ke-17. Kita mempunyai persembahan hadiah yang melimpah. Jadi sampai saat ini masih disimpan panitia, dan nanti pada waktu tutup tahun akan kita gunakan sebagai door prize. Jadi yang bawa tukar kado masih bisa dapat door prize. Yang tidak bawa ya semoga saja beruntung untuk mendapatkan door prize. Jadi apa yang kita punya di persembahan HUT RI kita akan kembalikan, kita akan bagikan kepada jemaat dengan cara door prize. Dan yang terakhir, perjamuan kasih. Kita akan tutup tahun kita dengan sukacita. Bapak Ibu boleh membawa makanan kecil atau jajan apapun. Nanti dikumpulkan bersama, kita akan makan bersama-sama. Itu akan membentuk, mengikat tali saudara kita supaya kita akan tutup tahun ini dengan persaudaraan yang lebih erat. Mungkin itu saja di tambahan untuk tutup tahun. Ada tambahan? Kalau tidak ada, monggo Pak Pendeta, saya kembalikan lagi. Ya, terima kasih untuk pengumumannya. Lalu saya menegaskan ya kalau 2 minggu ke depan, ya dari minggu depan dan minggu depannya lagi tidak ada ibadah pagi. Ya,
ya, semua digabung di sore ya. Dan saya mau menanyakan apakah ada yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Oh, boleh bangkit berdiri? Kita kasih tepuk tangan ya. Dengan ibu siapa? Ya? Kartika. Ya, terima kasih Kartika. Jualan bulat tuh Kartika ya. Kartika Sari. Ya, terima kasih sudah hadir bersama-sama dengan kami. Biati nggak ada? Biati. Nggak ada Biati. Oh, ada Biati. Coba ini musik masih di depan nih. Musik masih di depan. Aku main nyanyi sih. Ya. Hari ini juga hari ulang tahun untuk Biati. Betul. Waduh, ya bisa bangkit berdiri, kita kasih ulas dulu untuk Biati. Ulang tahun pas dari ini ke 24 kalau saya ya. Ya, puji Tuhan ya. Dan hari ini juga saya kembali mengingatkan untuk yang belum memberikan persembahan bisa langsung memberikan persembahan di kota yang sudah dipersiapkan setelah ibadah selesai ya. Saya kira itu saja tambahan dari saya. Ya, kita akan tutup ibadah ini dan sekaligus kita doakan untuk Biati yang ulang tahun pada hari ini. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup di dalam doa.